Selamat pagi, kembali lagi pada video pembelajaran fisika. Jadi pada kali ini, Ibu akan membahas tentang angka penting. Angka penting dalam bahasa Inggris sering disebut dengan significant figure. Jadi, kira-kira apakah yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting adalah semua angka yang kalian peroleh dari hasil pengukuran. Setiap kalian melibatkan aktivitas pengukuran, maka angka yang kalian peroleh, data yang kalian peroleh itu adalah angka penting. Angka penting terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu angka pasti dan yang kedua adalah angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan kalau angka taksiran adalah angka yang masih diragukan kebenarannya. Nah, kita lanjut. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi, angka 1 sampai angka 9 adalah angka penting. Nah, yang ini 3,34. Maka, kira-kira jumlah angka pentingnya berapa? Kita hitung. 3 angka penting, 3 angka penting, 4 juga angka penting. Maka, jumlahnya adalah 3 angka penting. Contoh lain. 245,6. Berapa angka penting? Ya, ada 4 angka penting. Nah, contoh pengukuran yang kita langsung dapat data dan menemukan angka penting. Yang ini, misalnya kita mengukur panjang benda ini, maka kita ukur sebagai, kalau kalian hitung ini, kalau kalian ukur maksud Ibu, terbaca berapa? Terbaca 2,5 cm. Jadi 2,5 cm. Yang mana namanya angka pasti? Angka pasti adalah yang ini, 2. Kemudian yang 5 ini adalah angka taksiran. Mengapa? Karena kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi benda ini tidak tepat di angka 5, lebih sedikit, tapi bukan di angka 6. Maka dari itu kita nyatakan angka terakhir sebagai angka taksiran. Selanjutnya, kita masuk ke aturan angka penting yang kedua. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi, tadi kita sudah bahas bahwa angka bukan angka 0 adalah angka penting. Lalu, angka 0 bagaimana? Untuk angka 0, tergantung letaknya di mana. Nah, dalam kasus ini, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, misalnya 572,001. Dua angka 0 ini ada di antara angka bukan 0, berarti dia termasuk angka penting. Jadi, jumlah angka pentingnya ada 6. Kemudian, 70,02. 70,02 terdiri dari 4 angka penting. Oke. Yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Perhatikan. Jadi, contohnya, nah, 0,09. 0, berarti 0, itu adalah angka yang lebih kecil dari 1. Maka dari itu 0 atau angka 0 yang ada di kiri koma maupun di kanan koma itu termasuk bukan angka penting. Jadi di sini 0,09 adalah satu angka penting. Nah, contoh berikutnya 0,00432, maka di sini yang termasuk angka penting adalah 4, 3, dan 2. Maka terdiri dari 3 angka penting. Nah, yang keempat, semua angka 0 yang ditulis di belakang angka bukan 0 terakhir adalah angka penting. Jadi, nah, 350. Angka 0-nya ditulis di belakang angka bukan 0. Jadi depannya ada angka 5, maka 0 ini termasuk angka penting. Jadi ada 3 angka penting. Nah, kemudian 0,004300. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan 0,00 ini bukan angka penting, tapi 00 ini termasuk angka penting karena berada di belakang angka bukan 0. Jadi, total angka pentingnya 4300, ada 4. Nah, contoh lain 5,00. Nah, 00 ini ada di angka setelah angka 5. 5 ini termasuk angka bukan 0. Maka ketiga angka ini termasuk angka penting. Nah, sekarang kita masuk ke aturan perhitungan angka penting. Kalau tadi
itu adalah aturan untuk menentukan jumlah angka penting dari setiap bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke aturan angka penting pada operasi matematika. Jadi, untuk penjumlahan dan pengurangan itu konsepnya sama, di mana hasil penjumlahan atau pengurangan angka-angka penting hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksir. Artinya, hasilnya harus sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit di belakang koma. Oke, contoh pertama, 468,395 dikurang 415,21 itu kalau dihitung biasa nilainya sama dengan 53,185. Lalu, kenapa menjadi 53,18? Oke, kita cek. Jadi, pada kasus ini terdiri dari 6 angka penting, sedangkan ini terdiri dari 5 angka penting. Nah, ternyata bukan itu yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah jumlah angka penting yang ada di belakang koma. Ini ada 3 angka penting di belakang koma, ini ada 2 angka penting di belakang koma. Nah, aturannya adalah menggunakan angka yang paling sedikit di belakang koma. Berarti jawabannya nanti mengikuti yang ini. Karena yang ini memiliki 2 angka di belakang koma, maka jawabannya nanti harus ada 2 angka di belakang koma. Begitu juga dalam proses penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan bilangan ini adalah 285,771. Kita cek, ini 2 desimal di belakang koma, ini 3 angka di belakang koma, maka kita ikuti format ini. Jadi jawabannya nanti harus 2 angka di belakang koma. Nah, untuk hasil perhitungan perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki banyak angka penting sebanyak bilangan yang banyak angka pentingnya paling sedikit. Jadi hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, contoh 22,5 itu 3 angka penting, 12,53 itu 4 angka penting. Maka dari itu nanti jawabannya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit, yaitu hasilnya harus 3 angka penting. Nah, hasilnya adalah 281,925. Nah, ini kan 6 angka penting, maka kita harus bulatkan menjadi 3 angka penting, yaitu 282. Next. Nah, untuk pembagian juga sama. 2,25 dibagi 25. Hasilnya adalah 0,09. Kenapa menjadi 0,0900? Kita cek. Nah, 2,25 ini terdiri dari 3 angka penting. Nah, kemudian 25 ini kalau angkanya seperti ini, dia adalah angka eksak. Terdiri dari 2 angka eksak. Jawabannya kan 0,09. Dalam kasus ini, jika ada angka eksak dan ada angka penting, maka jawabannya harus mengikuti jumlah angka pentingnya. Karena di sini ada 3, maka jawabannya ada 3 angka penting. 0,09 terdiri dari 1 angka penting. Untuk itu, kita buat dia menjadi 3 angka penting. Kita tambahkan 0 di belakang angka 9. Menjadi 0,0900. Maka hasilnya terdiri dari 3 angka penting. Nah, aturan perhitungan berikutnya yaitu tentang pemangkatan maupun pengakaran. Dalam hal ini, untuk hasil perhitungan pemangkatan dan pengakaran, hasil perhitungannya harus mengikuti aturan memiliki angka penting sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Contoh, akar 225. 225 adalah 3 angka penting, maka dari itu jawabannya harus dalam 3 angka penting. Akar ini kan 15, agar menjadi 3 angka penting, maka jadinya 15,0. Nah, sama juga dengan pemangkatan, 3,2 pangkat 3. 3,2 adalah 2 angka penting. Nah, jawabannya adalah 32,768. Ini adalah 5 angka penting. Caranya, kita harus buat dia menjadi 2 angka penting dengan cara membulatkan. Kan logikanya untuk menyederhanakan yang panjang ini agar menjadi lebih pendek, kita harus bulatkan menjadi 33. Sehingga jawabannya menjadi 2 angka penting. Nah, berikutnya aturan perhitungan dalam proses pembulatan. Jadi
Jadi dalam pembulatan angka penting ini ada beberapa aturan. Angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Ini sudah umum. Jadi 4,412 kita ingin menyederhanakan dengan cara membulatkan. Jadi biasanya pembulatan itu kan dilakukan dengan menyederhanakan satu angka di paling belakang. Nah, misalnya ini 4,412 terdiri dari 4 angka penting. Kita ingin membuatnya menjadi 3 angka penting, maka kita bulatkan. Angka 2 gini kita hilangkan atau kita sederhanakan. Jadi jadinya 4,41. Karena 2 itu di bawah angka 5, dia dibulatkan ke bawah. Jadi mengikuti angka yang ada di depannya, 1 ini. Nah, kalau misalnya ini 274,86. 6 itu kan angka di atas 5, maka dia dibulatkan ke atas. Jadi 274,9. Nah, ini udah umum banget. Tapi ada beberapa kasus baru yang ini apabila angka hasil perhitungan yang terakhir, angka terakhir itu tepat sama dengan 5, maka angka akan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah angka ganjil, dan dibulatkan ke bawah apabila angka sebelumnya adalah angka genap. Contoh 765,75. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kalau angka 5 dibulatkan ke atas atau ke bawah ya? Karena dia di tengah-tengah. Jadi kalau ganjil di depannya dia dibulatkan ke atas. Kalau misalnya di depan angka 5 adalah genap, ini 2, dia dibulatkan ke bawah. Jadi aturannya seperti itu kesepakatannya. Oke, sekarang kita masuk ke sub yang berbeda, yaitu ada yang disebut dengan notasi ilmiah atau scientific notation. Jadi notasi ilmiah ini apa? Notasi ilmiah ini adalah suatu bilangan yang disederhanakan karena memiliki bilangan yang besar sekali atau bilangan yang kecil sekali, kemudian disederhanakan, ditulis dalam bentuk bilangan yang mengandung bilangan 10 berpangkat. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya adalah A kali 10 pangkat N. A itu apa? A itu adalah bilangan real yang nilainya lebih kecil dari 10 atau lebih kecil sama dengan dari Jadi bilangan real itu yang dimaksud di sini adalah A itu harus lebih besar atau sama dengan dari min 10 dan lebih kecil atau sama dengan dari 10. Jadi gampangnya A itu adalah berupa satuan, misalnya 1, atau min 1, min 5, masih dalam orde satuan. Kalau sudah puluhan kita bisa sederhanakan, karena kan kalau dalam bilangan yang paling sederhana itu kan dalam bentuk satuan, masih dalam interval 0, sampai 9, atau min 9 sampai 0. Nah, jadi intinya mengandung ini itu adalah A itu adalah satuan, kemudian N ini adalah orde dari 10 berpangkat. Jadi 10 pangkat berapa? Nah, contohnya 10 pangkat 0 itu adalah 1, 10 pangkat 1 adalah 10, 10 pangkat 2 adalah 100. Apa sih sebenarnya gunanya notasi ilmiah ini? Contoh, misalnya kalau ada menyatakan ukuran suatu atom misalnya adalah 10 juta triliun. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi nolnya terlalu banyak, kita sederhanakan penulisannya secara ilmiah dengan menuliskan 10 berpangkat berapa. Begitu juga bilangan yang kecil. 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,1, 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01, 10 pangkat min 3 sama dengan 0,001 dan seterusnya. Jadi yang sangat kecil 0,00000 itu kita bisa sederhanakan penulisannya dengan menggunakan notasi ilmiah. Jadi ini contohnya. Berapakah ini? Ini adalah 3,6 miliar. Bisa kita sederhanakan menjadi 3,6 kali 10 pangkat 9. Yang ini juga 0,0023. Ini kita sederhanakan menjadi 2,3 kali 10 pangkat min 3. Gimana caranya? Kalau cara gampangnya, kita kan mau buat dia dalam bentuk satuan 3,2,3. Jadi kayak gini. 0, dianggap di sini ada koma karena ini kan sama dengan ada koma 0 gitu. Komanya bergerak 1, 2, 3, kemudian 6, kemudian 9 sampai di sini anggap ada koma.
makanya di sini jadi 10 pangkat 9. Ini juga gitu. Nah, ini kan kita mau buat dalam bentuk 2,3, kira-kira mundur berapa koma? 1, 2, 3. Jadi 10 pangkat min 3. Kalau bilangannya kecil banget, dia pangkatnya min. Kalau bilangannya besar banget, itu pangkatnya plus. Oke, itulah yang dimaksud dengan notasi ilmiah. Jadi nanti dalam pengerjaan soal-soal fisika sampai kalian kelas 12, kalian akan tetap menggunakan konsep notasi ilmiah karena akan ada pangkat yang begitu besar ataupun begitu kecil. Kalian tidak akan gunakan 0,0000 atau 10,00000 di belakangnya, tidak. Jadi kita lebih condong ke penggunaan notasi ilmiah, dan tentunya notasi ilmiah ini sangat membantu kita menghitung karena memudahkan kita, karena kita bisa menyimpan 0,00 atau 10,000 dalam bentuk 10 berpangkat. Kita hanya hitung angkanya di depannya, lalu 10 pangkatnya kita simpan di belakangnya, seperti itu. Nah, untuk penamaan pangkat dari 10, jadi ini umum ya. Kalau 10 pangkat min 18 misalnya, itu namanya ato. Jadi kalau misalnya 10 pangkat min 18 meter, ya atometer, lambangnya A. Ibu pilih secara acak, jadi nanti kalian bisa baca ini ya. Misalnya ini yang lazim, 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 itu adalah nano. Jadi kalau misalnya 10 pangkat min 9 meter, nanometer, lambangnya M. Nah, 10 pangkat min 6 itu adalah mikro, lambangnya seperti ini. Terus 10 pangkat min 3 mili, sudah biasa. 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, mega itu M besar. 10 pangkat 9 giga, G. 10 pangkat 12 tera, T. 10 pangkat 18 misalnya eksa, E besar. Jadi ini lambangnya. Jadi nanti kalau di soal misalnya ada diketahui ukuran suatu partikel sebesar 10 nanometer. Nanometer itu berapa ya? Jadi 10 nanometer sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 9 meter. Jadi kalian yang lazim-lazim silahkan kalian ingat ya. Nanti di soal akan sesekali muncul. Yang muncul tuh nano, mikro, terus mega, giga. Itu yang sering muncul. Oke, kita masuk ke feedback session. Jadi kembali lagi pada sesi ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang angka penting dan tentang notasi ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke feedback session. Kalianlah yang sekarang punya giliran untuk lebih aktif. Jadi Ibu sediakan beberapa soal. Tada! Nah, ada 4 soal. Jadi 4 soal ini sebagai soal evaluasi dalam bentuk sesi feedback kita hari ini. Silahkan kalian coba kerjakan, kalian bisa jawab lalu kalian komen di kolom komentar, atau kalian jawab di buku latihan, dan nanti kalian bisa evaluasi diri kalian secara mandiri. Baiklah, jadi untuk kali ini terima kasih sudah mengikuti video tentang angka penting dan notasi ilmiah. Kita akan bergabung lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.